Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada seorang pun dan tiada apapun yang bisa ucapkan kebenaran di dalam hati kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat karena hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu, dia berkata, aku pernah di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari. Kemudian beliau bersabda, wahai nak, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalimatnya yaitu, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya di depanmu. Ketika engkau memohon, maka memohonlah kepada Allah. Dan jika engkau meminta pertolongan, maka memintalah pertolongan kepada Allah semata. Maka dari itu, ketahuilah apabila umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak sanggup memberikan manfaat kepadamu, kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah kepadamu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakaimu, niscaya mereka tidak sanggup mencelakaimu, kecuali apa yang telah ditentukan Allah kepadamu. Telah diangkat pena tinta pada lembaran-lembaran. Hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya Allah, pencipta, pemilik, dan penguasa seluruh alam. Allah tidak memerlukan penjaga yang harus kita jaga. Yang harus kita jaga adalah perintah dan larangannya. Menjaga perintah-perintahnya dengan cara menunaikannya. Dan menjaga larangannya adalah dengan cara menjauhinya. Semakin kita fokus untuk menjaga diri dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka semakin Allah menjaga kita. Allah Maha melihat kesungguhan kita untuk taat kepadanya. Semakin kita istiqomah menjaga diri dalam ketaatan kepada Allah, semakin Allah melimpahkan pertolongan kepada kita. Maka jika Allah sudah menjaga kita, maka tiada apapun yang berbahaya di dunia ini. Sedahsyat apapun upaya makhluk yang akan mencapai kita, jika Allah tidak menghendaki, maka itu tidak akan terjadi. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berdoa kepadanya. Bukan karena Allah tidak tahu apapun yang kita doakan. Pasti Allah Maha mengetahui. Doa itu bukan untuk pribadi, tapi Allah tentang apa yang kita butuhkan, melainkan yang kita inginkan. Karena sesungguhnya Allah Maha tahu segala-galanya. Doa yang baik adalah doa yang menjadi ibadah. Doa yang baik adalah doa yang membuat kita masuk kepada posisi yang benar sebagai hamba Allah yang bergantung kepadanya dan benar-benar menuhankannya. Jadi doa itu selain dari sekedar mengucap, namun yang terpenting adalah kita betul-betul merunduk dan mengharap dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau doanya sudah seperti ini, maka insya Allah dekat dengan dikabulkannya. Karena tanpa kita berdoa pun sebenarnya Allah sudah mengetahui kebutuhan kita. Bahkan Allah memenuhi kebutuhan kita. Banyak yang tidak kita minta namun Allah berikan. Karena kita juga tidak tahu apa saja sebenarnya yang kita butuhkan. Tapi sejak kita lahir di dunia ini sampai hari ini, banyak kebutuhan kita yang Allah terpenuhi. Lalu untuk apa Allah menyuruh kita berdoa? Yaitu tidak lain untuk kebaikan kita sendiri. Bukan karena Allah yang membutuhkan,
tetapi dari kita. Tapi karena kita lah yang menentukannya, kita mengakui atau tidak akan kebesaran dan sempurna yang Allah SWT. Allah tidak berkurang, Allah tidak berkurang keagungannya karena kita membangkang, dan tidak bertambah kemuliaannya karena kita taat. Doa itu adalah ibadah bagi orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, doa adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian doa adalah intisari dari ibadah sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Doa adalah intisari ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi bagi seorang yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah, janganlah ragu untuk yakin pada janji Allah. Manakala dia beriman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukenakan begini. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan menyembahku, diri dari menyembahku, berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran surat Al-Mu'min ayat 40. Kemudian semoga kita menjadi ahli zikir dan ahli syukur. Rasulullah mengajarkan sebuah doa supaya kita menjadi hamba yang ahli zikir dan syukur. Doa tersebut berbunyi, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbinglah aku untuk mengingatmu dan bersyukur kepadamu, serta agar bisa beribadah dengan baik kepadamu. Menurut Rasulullah SAW, manusia itu bisa menjadi makhluk yang ajaib. Manusia mana? Yaitu manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman itu manusia ajaib, dia tidak pernah rugi, diberi nikmat dia bersyukur, dan diberi ujian dia bersabar. Keduanya menjadi kebaikan. Jadi kalau kita memiliki dua keahlian saja, yaitu ahli zikir dan ahli syukur, maka tidak akan ada kejadian seperti apapun yang membuat kita menjadi rugi. Allah malah akan melipat gandakan karunia bagi hambanya yang bersyukur. Kalau diumpamakan adalah seperti satu butir benih yang jatuh ke tanah dan disiram hujan, benih itu kemudian tumbuh menjadi sebuah pohon yang semakin tinggi besar dan subur dan menjadi jalan kehidupan. Bagi tumbuhnya pohon-pohon lainnya, atau seperti anak sapi yang makan rumput kemudian dia tumbuh besar dan sehat, menghasilkan daging dan susu yang berlimpah. Demikianlah gambaran Allah melipatkan ganda karunia bagi hamba. Maka dari itu janganlah pernah takut akan nikmat yang belum ada, karena semuanya sudah ada di sisi Allah. Yang harus kita takutkan adalah kita tidak bersyukur kepada Allah atas karunia yang Dia berikan. Padahal syukur itu adalah bagikan tali yang mengikat nikmat yang telah ada dan menarik nikmat yang belum ada. Takutlah jika tali ini tidak ada di dalam diri kita. Karena Allah berfirman, dan ingatlah juga katalah Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Quran surat Ibrahim ayat 40. Jadi sebenarnya jangan sibuk memberikan nikmat yang belum ada, melainkan sibuklah memberikan syukur yang belum ada atas segala nikmat yang telah kita rasakan sama ini. Karena yang belum ada itu sudah janji Allah akan menambahkannya kalau kita bersyukur. Saudaraku, semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayahnya pada kita sehingga kita menjadi ahli zikir dan ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah saudaraku, marilah kita benar-benar yakin akan janji Allah. Hati yakin yang akan mendorong doa terpanjatkan dengan penuh kesungguhan dan keyakinan kepada kekuasaannya. Tiada yang mustahil bagi Allah, dan Allah pasti menepatkan janji. Wallahu a'lam bishawab.